Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, entah kapan kalian lihatnya. Kali ini Nara mau ngadain sesi curhat nih. Jadi Nara udah posting di YouTube dan Instagram Nara buat open curhat. Dan sekarang Nara mau bacain curhatan-curhatan kalian nih. Oh ya, kemarin ada mentraktir Nara. Ada Kunhato mentraktir 3 nasi kucing. Selamat makan sayang, bapak. Waduh. Makasih ya takdirannya. Lalu ada Surahaku mentraktir 1 nasi kucing. Semangat berkarya Nara, aku akan bantu sebisaku. Makasih ya takdirannya dan bantuannya juga. Oke, langsung saja Nara mau bacain curhatan-curhatan kalian nih. Ada Opa Salanghei. Curhatnya Opa, pengen bisa kayak Kak Nara, banyak subscriber dan pendukungnya, tapi nggak kesampaian. Dan berharap gambar Opa makin bagus biar banyak yang suka channel Ichigopa, sekalian untuk buatin fan art yang lebih bagus untuk Kak Nara Aprilia. Wah, makasih ya Opa udah buatin Nara fan artnya. Menurut Nara sih, Opa terus aja berkarya. Semangat terus ya buat bikin karyanya. Semoga aja Opa bisa dapat subscriber yang lebih juga. Terus karya Opa bisa dikenal banyak orang. Semangat ya Opa. Lalu ada dari Exafinimation. Kak, boleh curhat gak? Gini, aku kan orangnya dari dulu susah banget punya kawan. Apalagi mereka orangnya bandel dan keterlaluan banget. Dan aku benar-benar diremehkan dan dibully habis-habisan sama kawan. Sejak libur panjang ini, aku benar-benar hilang dari Facebook dan sosmed lainnya. Bahkan juga grup kelas dan sekolah. Karena aku sudah benar-benar benci dan ingin melupakan kawan yang sudah menimpa aku selama aku di sekolah. Apakah hidupku ini memang gak boleh punya kawan atau harus hidup sendiri tanpa ada kawan yang membantu? Maaf kalau kakak gak ngerti apa yang aku bilang, tapi aku benar-benar berusaha ingin pandai komunikasi atau bicara, karena mereka yang seumuran aku udah sangat lancar dan dewasa dalam pembicaraan. Sedangkan aku masih susah untuk komunikasi karena latar belakang aku itu sangat menyakitkan. Orang gak paham apa yang aku bicarakan. Setiap aku ngomong pasti berubah situasi, ada yang tersinggung, marah, ambigu, dan lain-lain. Terus aku gimana? Apakah aku harus diam? Aku ada karena terinspirasi dari kakak. Saat aku ingin berkembang, kenapa gak ada follower sama subscriber aku yang bertambah? Sedangkan kakak subscriber naik pesat, jadi aku harus gimana kak? Aku pengen banget bisa kayak kakak. Wah, ini panjang banget ya curhatannya. Ya buat kamu, semangat ya buat berkarya, kembangin aja terus. Lalu jangan pantang menyerah buat lakuin hal itu, karena hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi terus kembangkan aja ya, oke? Mungkin suatu saat nanti karyamu juga bisa lebih berkembang dan bisa dapat dikenal banyak orang. Semangat terus ya. Terus banyak berinteraksi sama orang-orang yang ada di luar gitu. Jangan di rumah terus. Ya boleh sih kalau mau di rumah karena nggak punya duit juga. Tapi kamu coba buat berinteraksi sama orang-orang di luar gitu, oke? Lalu ada Elisira Vigail. Nara, gimana Nara atasin haters? Kasih sarannya dong. Bentar, ini curhat season ya, bukan tanya jawab. Oke lah, Nara jawab. Cara ngadepin haters. Kalau menurut Nara sih, memang haters itu ada 2 sebabnya ya. Karena mereka kebetulan gak cocok atau gak suka sama kontenmu. Kalau yang gitu biarin aja, karena jenis konten itu memang selera masing-masing. Terus yang kedua ada haters yang kalau kamu melakukan kesalahan, misalnya kayak kamu melakukan sesuatu yang mengundang haters, jadi kamu juga harus introspeksi diri, oke? Lalu ada Tegar FP. Hai Kak
Nara, bagaimana cara agar impian dapat terwujud? Soalnya impianku itu ingin membuat replika mobil Lamborghini, tapi aku ragu. Tolong dijawab ya Kak Nara. Kalau menurut Nara sih, kalau kamu mau ngelakuin hal itu, lakukan aja, jangan ragu. Kalau itu memang keinginanmu, coba buat mimpimu itu bisa terwujud. Ya, dimulai dari hal yang kecil dulu. Kalau kamu impiannya pengen buat replika mobil Lamborghini, coba aja, jangan ragu. Karena kita tidak tahu kalau belum mencoba, oke? Lalu ada Intan King Noob curhat. Baiklah, salam kenal, namaku Intan. Dulu aku juga pernah jadi coba kayak kamu virtual YouTube, tapi pensiun demi sekolah. Begini, kalau disuruh curhat, aku ingin malas, aku gak pengen hidup, aku mau mati. Semua yang kukatakan salah terus di hadapan semua orang. Karena hanya yang dihadapkan semua orang hanya ingin aku jadi yang terbaik. Aku capek berpura-pura, aku capek menahan nangis, aku capek pengen mereka tahu aku pun juga ingin yang terbaik bagi hidupku, tapi aku gak bisa. Bentar, panjang banget ya. Oke. Semuanya hanya ingin yang terbaik, aku bosan, aku capek. Hanya merasa ingin aku yang terbaik, aku malas, aku pengen mereka tahu, aku juga ingin mereka merasakan kehidupan yang terbaik. Tapi apa daya, aku hanya manusia. Aku hanya berharap kalau aku ingin bisa mati atau pergi ke dunia lain yang menjadi sesuatu hal yang terbaik bagi semuanya. Aku bahkan ingin punya teman, tapi aku yang ada hanya ditinggal karena hanya aku bukan yang terbaik. Aku kadang berlari ke tempat yang jauh seperti hutan karena aku suka kesepian, dan aku mulai marah-marah dan teriak-teriak demi melepas semua rasa beban di hatiku. Dan setelah itu aku buka HP dan mulai mendengar lagu dan menangis dalam diam. Aku hanya perlu berpura-pura kuat dan tersenyum karena aku tahu bila ingin hidupku tetap berjalan sempurna, berjuanglah di atas kekuatan sendiri. Ya memang ya, kalau hidup itu penuh masalah, tapi kamu jangan menyerah dalam menjalaninya dong. Kamu jadi dirimu sendiri aja. Jangan berpura-pura supaya orang lain menyukai apa yang dia mau, tapi coba kamu buat menyukai dirimu sendiri dulu. Dan kamu jangan putus asa dalam menghadapi kehidupan, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Suatu saat nanti juga akan kehidupan yang lebih indah daripada sebelumnya. Oke, jadi jangan menyerah ya. Lalu ada Sumkiro Leo Narasaki. Jadi gini, waktu gue masih di SMA kelas 1, ada kakak kelas yang menyatakan perasaannya sama gue, tapi dia menyatakan perasaannya lewat teman-teman gue. Terus teman gue bilang sama gue dong. Setelah mendengar dari teman gue, hati gue langsung tuk-tuk ya, karena nggak punya pengalaman dalam berpacaran. Akhirnya gue biarin aja meskipun dia selalu mengajar aku. Gue nggak kasih respon sampai sekarang, tapi gue menghargai usahanya. Walaupun gue tahu tidak mungkin gue berpacaran dengan dia, bukan karena dia nggak cantik, dia cantik kayak Syahrini. Tapi gue merasa belum waktunya gue untuk berpacaran. Bagus. Pertahankan prinsipmu itu, karena memang kita masih belajar. Kita jangan berpacaran dulu, mending kita fokus aja buat apa yang kita mau lakuin di masa depan dan perbaiki diri sendiri. Nanti juga ada waktunya sendiri kok. Mending kita mencari apa yang kita mau lakukan di masa depan nanti. Ya, bagus. Lalu ada apa ini bacanya? Ran, aku. Jadi gini Kak, aku mau curhat. Jadi teman-teman aku tuh kalau butuh apa-apa mintanya selalu ke aku terus. Setiap kali aku berbuat baik ke mereka tuh aku selalu nggak dihargai. Udah gitu aku malah dijauhin sama teman-teman aku. Terus teman-teman aku itu udah lama banget nggak ketemu semenjak COVID. Mereka kayak nggak nganggap aku temen lagi. Terus semenjak sekolah aku selalu nggak ada temen. Waduh, kalau temen kayak gitu tuh namanya bukan temen tuh.
Ya memang sih ya ada yang temen yang cuma ada maunya doang. Terus kalau udah gak dibutuhkan lagi, dia pergi aja gitu. Ya buat kamu sabar ya, cari temen yang bisa ngertiin kamu. Lalu ada Pungkas Triat Mojo 80. Oke, aku mau cerita tapi agak sedikit horor sih. Waktu itu aku baru pulang dari rumah sakit karena papaku dirawat. Kondisi badan udah capek banget. Pas sampai rumah aku langsung beres-beres kan, kayak nyapu, ngepel, dan lain-lain lah. Nah, pas aku lagi merespelan, tiba-tiba ada yang ngetawain aku. Suaranya cukup tinggi dan lumayan nyaring. Aku auto gemeter dong, terus merinding. Dan ternyata kata tetanggaku yang bisa ngeliat hantu, katanya memang ada beneran dong yang ngelihat aku pas lagi merespel-pelan. Bentar, kok Nara merinding ya? Terus sejak saat itu aku gak mau lagi ngepel malam-malam. Waduh, ini ceritanya serem juga ya. Bayangin aja kalau kita ngepel malam-malam gitu, terus kita sendiri, tahu-tahu kita dengar suara ketawa gitu, dan ternyata orang yang bisa ngelihat itu beneran ada di situ. Sumpah sih, serem banget itu. Oke, buat kamu kalau ngepel pagi aja ya, jangan malam. Makasih udah berbagi cerita horornya. Nara suka nih kalau cerita-cerita horor gini. Lalu kemarin ada yang pakai karyaku tapi nggak izin dulu, kan kesel ya. Meskipun gambaranku gak bagus-bagus amat, tapi kan tetap aja itu karyaku. Kesel aku tuh. Dari artis ngegas. Ya memang sih kalau kita buat suatu karya terus tahu-tahu dipakai orang lain gitu. Jujur sih kalau Nara juga kesel juga, soalnya dia kayak nggak ngargai karya kita gitu. Jadi sabar aja ya buat kamu. Oke, itu tadi curhat season dari Nara. Sebenarnya masih banyak sih yang pada curhat ke Nara. Mungkin lain waktu Nara bikin part 2-nya kali ya. Karena durasi kita juga kepanjangan, nanti takut kelamaan juga. Jadi Nara bikin part 2-nya dah. Ditunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.